Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijalil Ahyar Syarif dari kelas PTIKD dengan NIM 210209502125. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi rekursif. Yang pertama, apa itu rekursif? Rekursif adalah proses memanggil dirinya sendiri yang biasanya dilakukan oleh fungsi atau prosedur pada pemrograman prosedural atau metode pada pemrograman berorientasi objek. Rekursif akan terus berjalan sampai kondisi berhenti terpenuhi. Oleh karena itu, dalam sebuah rekursif perlu adanya blok-blok kode, yaitu basis dan rekursi. Apa itu basis dan rekursif? Di dalam sebuah rekursif perlu adanya blok-blok. Yang pertama, basis. Basis merupakan kode yang menjadi titik berhenti dari sebuah proses rekursif, karena proses rekursif akan terus berjalan berputar, terus memanggil dirinya sendiri sampai sebuah kondisi basis terpenuhi. Oleh karena itu sangat penting dalam sebuah proses rekursi, karena tanpa basis, sebuah proses rekursi akan terus dijalankan tanpa henti. Yang kedua, rekursi. Rekursi merupakan kode, dalam hal ini merupakan sebuah blok program, baik prosedur, fungsi, atau metode, memanggil dirinya sendiri. Misalnya, ada sebuah fungsi hitung hasil faktorial yang di dalamnya terdapat blok kode fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Aturan dalam fungsi rekursif. Yang pertama, memiliki base case. Yang kedua, membuat progres menuju ke base case. Yang ketiga, asumsikan bahwa panggilan rekursif bekerja dengan baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan fungsi rekursif. Yang pertama, kelebihan. Sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas, dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar. Jadi, fungsi rekursif akan memudahkan kita dalam melakukan perulangan tanpa batas, ataupun dengan batasan yang telah ditentukan dalam skala besar maupun kecil. Yang kedua, dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak bisa melakukan nested loop atau looping bersarang. Yang kedua, biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami, hanya cocok untuk persoalan tertentu saja. Yang ketiga, memerlukan stack yang lebih besar, sebab setiap kali fungsi dipanggil, variabel lokal dan parameter formal akan ditempatkan ke stack, dan ada kalanya akan menyebabkan stack tak cukup lagi, atau dinamakan stack overrun. Proses agak berbelit-belit karena terdapat pemanggilan fungsi yang berulang-ulang dan pemanggilan data yang ditumpuk. Selanjutnya, memungkinkan terjadinya overflow pada stack, atau stack tidak lagi mampu menangani permintaan pemanggilan fungsi karena kehabisan memori. Selanjutnya, contoh fungsi rekursif dalam menyelesaikan bilangan berpangkat. Ini adalah contoh fungsi rekursif dalam menyelesaikan bilangan berpangkat. Diawali dengan long integer, kemudian pangkat rekursif. Pangkat rekursif ini adalah nama fungsi. Yang selanjutnya diikuti dengan integer bil dan integer pangkat. Integer bil di sini yang dimaksudkan adalah bilangan. Integer bil dan integer pangkat adalah nama parameter yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita gunakan fungsi if pangkat sama dengan 0. Dilanjutkan dengan return 1, kemudian menggunakan fungsi else dan dinyatakan return bilangan dikali pangkat rekursif dalam kurung bilangan, pangkat dikurang 1.
Selanjutnya, contoh fungsi rekursif dalam menghitung nilai faktorial. Diawali dengan long integer, faktorial, kemudian integer a. Faktorial di sini adalah nama fungsi yang akan kita gunakan, dan long integer adalah tipe pendeklarasian nama fungsi. Kemudian integer a adalah sebuah nama parameter yang akan kita gunakan dengan tipe integer. Kemudian dinyatakan jika a sama dengan 1, maka return a, kemudian else, dan kemudian return a dikali faktorial dalam kurung a dikurang 1. Jadi ketika kita akan memasukkan nilai faktorial yang akan kita menghitung nilainya, misal kita akan menghitung 5 faktorial, maka diawali dari fungsi ini, dan kemudian fungsi return ini akan memanggil nilai faktorial itu kembali. Inilah yang dinamakan memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini kita akan memanggil faktorial a dikurang 1, maka kita akan memanggil nilai faktorial ini tetapi dikurangi dengan 1. Saya akan menjelaskan fungsi faktorial dalam pemrograman lebih lanjut beberapa waktu kemudian. Selanjutnya, contoh fungsi rekursif dalam menampilkan suatu nilai ke layar. Diawali dengan void recursive integer n. Kita gunakan fungsi void di sini karena kita akan menggunakan fungsi void karena telah kita pelajari sebelumnya bahwa fungsi void adalah fungsi atau prosedur yang tidak memiliki nilai balik. Jadi kita mendeklarasikan nama fungsi rekursif menggunakan fungsi void. Kemudian nama fungsi kita namakan dengan rekursif dan kita menambahkan sebuah parameter dengan tipe integer n karena kita akan menampilkan sesuatu ke layar tetapi dalam bentuk angka. Maksud dari bentuk angka ini adalah n yang kita maksudkan di sini kita akan gunakan angka. Di sini kita mendeklarasikan variabel dengan tipe integer. Selanjutnya, contoh penggunaan rekursif dalam bahasa pemrograman C++. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sebuah fungsi rekursif untuk menampilkan sesuatu ke dalam layar. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana suatu fungsi rekursif akan menampilkan sesuatu ke layar. Kita awali dengan file header include iostream, kemudian disusul dengan using namespace std. Kemudian kita menggunakan fungsi void karena kita menampilkan sesuatu ke layar dan kita tidak menghitung apa-apa, maka kita menggunakan fungsi void karena fungsi void kita telah pelajari sebelumnya. Fungsi void atau prosedur ini tidak mempunyai nilai balik atau tidak memiliki nilai balik, maka kita akan menggunakan fungsi ini untuk menampilkan sesuatu ke dalam layar. Kemudian kita memberikan nama rekursif Nah, rekursif ini adalah nama fungsi. Selanjutnya, ketika kita akan membuat suatu fungsi rekursif yang memanggil nilainya, yang memanggil dirinya sendiri, ketika kita menulis seperti ini, maka ini sudah memanggil dirinya sendiri karena fungsi rekursif di dalam sini telah memanggil dirinya sendiri. Tapi jika kita membuat suatu fungsi rekursif seperti ini, dia tidak akan
berjalan. Error karena kita tidak mempunyai integer main, tapi dia sudah memanggil dirinya sendiri sesuai dengan pernyataan yang telah dimaksudkan sebelumnya. Ketika kita membuat integer main, seperti ini, maka dia akan running, tetapi dia stop working karena dia akan running tanpa henti. Selanjutnya kita akan memberikan fungsi keluaran agar fungsi rekursif ini dapat menampilkan sesuatu ke dalam layar. Kita menggunakan fungsi cout. Contoh yang kita gunakan adalah ini merupakan fungsi rekursif. Kemudian kita inline. Fungsi dari inline ini untuk ketika kita membuat sesuatu nilai atau ketika kita menampilkan sesuatu ke dalam layar agar dia tidak bersusun ke samping, kita menggunakan inline agar dia bersusun ke bawah. Coba kita compile and run, maka dia akan running tanpa batas. Ini merupakan karena kita tidak memiliki basis yang telah disebutkan tadi, yaitu sebuah kondisi. Jika tanpa basis, sebuah proses rekursi akan terus dijalankan tanpa henti. Karena program kita ini belum memiliki basis, maka fungsi rekursif ini akan terus dijalankan tanpa henti. Bagaimana kita memberikan fungsi basis? Kita memberikan fungsi atau kondisi if. Sebelumnya kita harus memberikan sebuah parameter agar basis bisa berjalan. Kita akan memberikan fungsi parameter dengan tipe integer n. Kenapa tipe integer? Karena kita menggunakan bilangan bulat. N ini kita akan gunakan sebagai bilangan bulat, maka kita menggunakan tipe integer. Kemudian kita berikan kondisi if n lebih dari 0. N lebih dari 0. Kondisi yang akan kita jalankan adalah n lebih dari 0. Di sini kita juga bisa menggunakan n lebih dari atau sama dengan 1. Bebas kita akan memakai yang mana, karena kita akan menjalankan fungsi rekursif. Jika n lebih dari atau sama dengan 1, maka fungsi itu akan terus berjalan. Perlu kita ketahui bahwa fungsi rekursif ini sistemnya hampir sama dengan perulangan, tetapi ini merupakan fungsi, bukan perulangan. Tetapi konsepnya mirip ya. Jadi di sini kita akan menggunakan if n lebih atau sama dengan 1. Lalu ini kita pindahkan ke dalam if, karena kondisi tersebut tidak akan dijalankan jika ini di luar if, atau kondisi ini akan error. Ini juga kita pindahkan ke dalam if. Jika sudah seperti ini, maka ketika kita
ingin menampilkan ini merupakan fungsi rekursif sebanyak 5 kali, maka kita akan menuliskan di sini sebanyak 5 kali, kemudian return 0. Ini merupakan suatu kondisi fungsi rekursif. Kita run, maka dia akan berjalan tanpa henti. Mengapa demikian? Meskipun kita telah memiliki basis kondisi ini, dia akan melooping. Ini merupakan fungsi rekursif secara terus-menerus karena kita tidak membatasi angka 5 ini. Jadi, ketika kita tidak membatasi angka 5 ini, maka fungsi ini akan membaca angka 5 secara terus-menerus dan angka 5 membenarkan bahwa lebih dari atau sama dengan 1. Ketika kita ingin menghentikan program ini, maka kita akan membuat suatu decrement yang mana akan mengurangi nilai angka 5 ini. Dapat ditulis n min min. Ini adalah suatu fungsi decrement yang mana fungsi decrement ini akan membaca n min min atau n kurang 1. Terdapat dua fungsi seperti ini. Yang pertama increment dan decrement. Kalau increment itu menambah nilai atau n++ dan decrement itu mengurangi nilai atau n min min. Coba kita compile and run. Di sini ini merupakan fungsi rekursif ditampilkan sebanyak 5 kali. Maka sesuai dengan perintah kita, jika kita menggunakan fungsi rekursif akan ditampilkan sebanyak 10 kali, maka kita akan compile and run. Maka ini merupakan fungsi rekursif akan ditampilkan sebanyak 10 kali. Jadi sistem ini bekerja akan melooping suatu nilai yang kita minta sampai dengan nilai tersebut bernilai lebih atau sama dengan 1. Jadi ini adalah sebuah basis dan ini adalah sebuah fungsi rekursifnya. Jadi dimulai dengan include iostream, kemudian using namespace std, dan disusul oleh void recursive integer n. Integer n ini adalah sebuah parameter dan recursive n adalah sebuah nama fungsi yang kita gunakan. Dan void adalah sebuah function atau sebuah fungsi yang kita gunakan untuk mendeklarasikan nama fungsi dan parameter ini. Kemudian kita berikan basis if atau jika n lebih dari 1. Jadi jika n lebih atau sama dengan 1, maka sistem akan menampilkan ini merupakan fungsi rekursif. Karena pernyataan ini dinyatakan benar, maka dia akan menampilkan ke layar ini merupakan fungsi rekursif, kemudian n line. Setelah itu n yang kita nyatakan tadi sebagai 10 di decrement atau dikurangi dengan 1, maka n di sini akan dibaca dengan 1 dan fungsi rekursif akan memanggil dirinya sendiri, tetapi nilai n sudah berkurang 1, maka nilai n sudah bernilai 9 dan 9 masih dinyatakan lebih dari 1, maka program akan menampilkan fungsi ini ke dalam layar. Setelah itu proses decrement akan berlangsung dan fungsi akan dan nilai n akan dikurang dengan 1, maka 9 dikurang 1 akan menjadi 8. Begitu seterusnya sampai dengan nilai sudah menjadi 1 dan program akan menampilkan fungsi ini ke dalam layar. Setelah itu memasuki proses decrement, maka 1 dikurang 1 sama dengan 0 dan kemudian program akan kemudian
fungsi akan memanggil dirinya sendiri atau fungsi rekursif akan memanggil dirinya sendiri. Tetapi pada saat memanggil dirinya sendiri dan dimasukkan ke dalam kondisi, maka 0 tidak termasuk dalam kondisi atau bernilai salah karena 0 kurang dari 1, sementara kondisi yang kita berikan lebih dari 1, lebih atau sama dengan 1. Maka kondisi ini tidak akan diulangi dan kondisi ini akan berhenti melalui return 0. Jadi di sini jika kita menampilkan 15, maka angka yang akan dipanggil sampai dengan 1 yaitu 15. Jadi fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri sebanyak 15 kali sampai dengan program itu berhenti. Jadi ketika kita membuat ini 15, maka ini merupakan fungsi rekursif akan ditampilkan sebanyak 15 kali. Jadi mungkin itu saja penjelasan terkait dengan contoh program rekursif menampilkan sesuatu ke dalam layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi rekursif dalam menghitung nilai faktorial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh fungsi rekursif dalam menghitung nilai faktorial. Yang perlu kita ketahui bahwa faktorial di dalam matematika adalah suatu perkalian berurut hingga 1. Faktorial dilambangkan sebagai tanda seru seperti ini. Maksud dari perkalian berurut hingga 1 yaitu ketika kita menyatakan 4 faktorial, maka itu sama dengan 4 dikali 4 kali 3 kali 2 dan dikali 1. Dalam hal ini merupakan suatu perkalian berurut dari nilai faktorial hingga 1, dan nilai ini dapat dimasukkan ke dalam fungsi rekursif atau dalam menghitung faktorial kita dapat menggunakan fungsi rekursif. Bagaimana contoh dari fungsi rekursif dalam menyelesaikan atau menghitung suatu bilangan faktorial? Pertama, kita mulai dengan include iostream. Kita menggunakan file header iostream. Kemudian disusul dengan using namespace std. Kemudian kita memasuki integer. Kita memberi nama fungsi faktorial ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Integer ini merupakan tipe atau fungsi yang kita gunakan dalam mendeklarasikan nama fungsi ini. Yang nama fungsi yang kita gunakan yaitu faktorial. Bagaimana ketika dia memanggil dirinya sendiri? Karena yang kita ketahui bahwa fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di dalam integer faktorial ini kita akan memanggil dirinya sendiri sehingga membentuk seperti perkalian yang kita tampilkan tadi yaitu 4 faktorial. Setelah kita mencantumkan nama fungsi, maka kita harus menggunakan parameter. Parameter yang kita gunakan yaitu y saja ya. Kita deklarasikan y dengan tipe integer karena yang perlu kita ketahui y ini adalah y yang akan kita gunakan sebentar adalah bilangan bulat.
Kemudian kita masuk di fungsi if y kurang atau sama dengan 1. Kemudian kita return y, dan kita akan else. Kita akan menggunakan program else di dalam menyelesaikan atau menghitung suatu nilai faktorial. Di sini kita akan mereturn. Oh iya, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa sintaks faktorial itu seperti berikut ini. Misal kita menuliskan 4 faktorial, maka itu sama dengan, atau sintaksnya itu seperti ini ya, 4 dikali dalam kurung 4 kurang 1, seperti itu seterusnya ya. Kemudian dikali dalam kurung 4 kurang 1 kurang 1 sampai dengan 1. Jadi dalam bentuk sintaks seperti ini, di dalam return ini kita akan memasukkan sintaks seperti yang telah kita tulis di bawah tadi, yaitu y dikali faktorial dalam kurung y dikurang 1. Kita menuliskan y kurang 1 karena seperti fungsi tadi yang kita tulis itu kan, setelah kita mengalihkan nilai yang akan kita cari faktorialnya, kemudian kita kali dengan nilai tersebut dikurang 1, atau seperti mudahnya ini n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1, seperti ini ya. Jadi kita menuliskan atau kita mereturn ini di dalam fungsi else. Kemudian kita masuk ke dalam integer main atau inti atau main dari program. Kemudian kita akan memasukkan integer angka. Kita memasukkan integer angka seperti ini, berfungsi untuk mendeklarasikan variabel angka dalam tipe integer. Ketika kita memasukkan integer angka sama dengan 2, kemudian kita cout atau kita tampilkan ke layar hasil dari variabel kita ya. Jadi kita menuliskan angka faktorial sama dengan, jadi di output sebentar akan terlihat angka yang kita maksudkan adalah 2. Jadi di output sebentar akan tertulis seperti 2 faktorial sama dengan. Kemudian apa yang kita tampilkan lagi di dalam sama dengan itu atau nilai dari faktorial tersebut, yaitu faktorial tadi. Faktorial di dalam fungsi ini kita masukkan atau kita tampilkan di dalam hasil. Jadi faktorial, lalu parameter yang kita masukkan yaitu apa yang akan kita eksekusi atau apa yang akan kita kerjakan, yaitu angka 2 ini. Maka kita memasukkan parameter angka. Kemudian kita inline, dan kemudian kita return 0.
Kita coba compile and run. Terlihat bahwa 2 faktorial sama dengan 2. Oh, kita bisa memasukkan simbol faktorial di dalam sini. Jika kita mencari 3 atau 4 faktorial ya, kita mencoba 4 faktorial, maka 4 faktorial sama dengan 24, atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 dikali 3 12, kali 2 24, dikali 1 24. Benar ya. Lalu bagaimana jika kita ingin memasukkan angka tersebut di dalam fungsi output? Kita bisa menggunakan seperti berikut ini. Kita deklarasikan deklarasikan variabel angka, kemudian kita cout masukkan angka. Setelah itu kita cin atau memasukkan nilai yang kita masukkan di dalam output ke dalam variabel angka. Maka kita cin angka dan kemudian kita run. Nah, bisa seperti ini ya. Misalnya kita mencari 4 faktorial, maka 4 faktorial sama dengan 24. Sama halnya jika kita mencari 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 6. Maka program berjalan dengan sempurna. Tapi bagaimana jika kita akan menampilkan tampilan seperti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 di dalam output. Nah, kita manfaatkan di dalam else, yaitu fungsi code. Kita akan mengeluarkan variabel y atau ya parameter y, lalu kita susul dengan kali, kemudian tutup. Coba kita run programnya. Misal kita mencari 3 faktorial, 3 kali 2 kali 3 faktorial. Oh tidak ya, ini 3 kali 2 kali ini 3 faktorial sama dengan 6. Oh, ini masih menyambung, kita harus memisah dengan n line. Tetapi satunya belum ikut. Kita masukkan 1 di dalam ini ya. Jadi kita memasukkan fungsi cout lagi di sini untuk menampilkan angka 1 tersebut. Ketika sudah seperti ini, 5 faktorial atau 4 faktorial sudah tampil ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial sama dengan 24. Tetapi ini masih belum rapi, kita rapikan. 4 faktorialnya kita simpan di baris selanjutnya. Baris selanjutnya dengan cara kita harus inline di bagian ketika 1 setelah ditampilkan di dalam output. Kita menuliskan inline. Kita lihat, kita akan memasukkan angka 4 faktorial. Maka dapat dilihat 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial sama dengan 24. Sudah tampil ya proses dari 4 faktorial itu. Kita akan merapikan lagi sedikit. Kita akan membuat fungsi cout menghitung nilai faktorial. Kemudian kita inline, kemudian kita buat lagi fungsi cout inline.
kita akan memasukkan angka 3 faktorial. Maka dapat kita lihat 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial sama dengan 6. Ini sudah benar ya. Jadi fungsi ini dapat kita gunakan, atau fungsi rekursif ini dapat kita manfaatkan untuk mencari suatu nilai faktorial. Dimulai dari integer faktorial, kita mendeklarasikan nama fungsi ini dengan tipe integer. Ini merupakan nama fungsi, dan kemudian kita memberikan parameter y dengan tipe integer. Kemudian kita menggunakan fungsi if else, yang mana jika if ini bernilai salah, maka fungsi yang akan dijalankan adalah fungsi else. Dan jika if ini bernilai benar, maka fungsi yang akan dijalankan adalah fungsi if. Lalu bagaimana bagaimana cara jalan program ini? Ketika kita memasukkan angka 5, maka 5 akan diuji oleh if. 5 kecil atau sama dengan dari 1 itu bernilai salah, maka program yang akan dijalankan adalah program else. Ketika program else dijalankan, maka dia akan menampilkan fungsi tersebut. Jadi tadi kita tampilkan 5, atau kita akan mencari faktorial 5, maka 5 akan ditampilkan di dalam output, kemudian disusul dengan tanda kali. Kemudian 5 tersebut akan dikalikan dengan fungsi ini, maka di sini fungsi faktorial akan memanggil dirinya sendiri, atau dia akan memanggil dirinya sendiri. Kemudian apa itu yang dia panggil, yaitu faktorial dalam kurung y kurang 1. Jadi y yang kita maksudkan tadi 5 dikurangi dengan 1 jadi 4, maka y yang tadinya 5 dikali dengan 4, kemudian nilainya dikembalikan lagi, dan kemudian masuk ke dalam fungsi if. If akan menguji, dan kemudian pernyataan tersebut bernilai salah, maka fungsi yang akan dijalankan fungsi else. Begitu seterusnya hingga fungsi tersebut bernilai 1, dan jika fungsi tersebut bernilai 1, maka fungsi yang dijalankan adalah fungsi if. Ketika fungsi if dijalankan, artinya itu merupakan akhir dari suatu nilai faktorial karena nilainya sudah 1. Seperti yang kita ketahui bahwa faktorial adalah perkalian suatu bilangan hingga mencapai angka 1. Lalu bagaimana cara kerja seluruh program ini? Kita mulai dari awal ini, yaitu kita kita diminta memasukkan angka. Jika kita memasukkan angka 5, maka angka 5 tersebut akan disimpan ke dalam variabel angka, dan kemudian angka 5 tersebut akan diproses. Bagaimana cara memprosesnya? Dia menggunakan fungsi faktorial ini, yang fungsi di atas ini, dengan parameter angka. Maka ketika fungsi ini memanggil fungsi ini, parameternya yang y ini diganti dengan angka yang kita masukkan di dalam fungsi main. Kemudian setelah dimasukkan, maka proses tersebut akan dikerjakan oleh fungsi rekursif ini. Ini adalah fungsi rekursif, dan ini adalah suatu basis atau suatu kondisi. Jika ini tidak ada, maka program akan mengulang secara terus-menerus atau di looping secara terus-menerus tanpa henti. Jika pernyataan ini bernilai salah, maka program yang akan dijalankan adalah else, dan jika bernilai benar, maka
yang akan dijalankan adalah if. Misal tadi 5 lebih kecil dari 1, salah, maka else yang akan dijalankan. Maka 5 akan disimpan di Y ini dan dikali dengan faktorial atau Y dikurang dengan 1 yaitu 4. Maka 5 akan dikurang dengan 4. 4 tadi akan diuji lagi oleh if dan pernyataan tersebut bernilai salah. Dan kemudian 4 tersebut disimpan nilainya disimpan lagi dan dikalikan dengan faktorial dalam kurung Y kurang 1 yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian begitu seterusnya hingga mencapai nilai 1. Ketika mencapai nilai 1, if akan menjalankan program if akan menguji kondisi. Ketika if menguji kondisi, maka ini akan bernilai benar. Ketika bernilai benar, maka Y akan dikeluarkan atau 1 akan dikeluarkan ke dalam output dan 1 akan dikembalikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang fungsi rekursif di dalam pemrograman C++. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.